Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal dari Manajemen Informatika D3. Di sini saya akan memenuhi syarat ITS mata kuliah RPL. Yang pertama, jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor, menganalisis, atau mengontrol kejadian-kejadian sesungguhnya yang sedang berlangsung di dunia. Yang kedua ada perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis, aplikasi yang memproses informasi bisnis seperti payroll, account receivable, account payable, inventory, dan lain-lain. Yang ketiganya ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, aplikasi perangkat lunak yang menggunakan algoritma number crunching, contohnya seperti komputer aided design, sistem simulasi, dan lain-lain. Yang keempat ada perangkat lunak embedded, aplikasi perangkat lunak yang dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri, contohnya seperti keypad, kontrol untuk microwave, fungsi digital pada sebuah automobil untuk kontrol bahan bakar, penampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. Perangkat lunak komputer personal, contohnya pengolahan kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, dan lain-lain. Yang keenamnya ada perangkat lunak kecerdasan buatan, aplikasi perangkat lunak yang menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analis secara langsung, contohnya artificial neural network. Yang kedua, aktivitas manajemen proyek. Manajemen proyek adalah salah satu aspek strategis bagi bisnis maupun perusahaan dalam mengurus sebuah kegiatan besar. Secara umum, pengertian manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Proyek manajemen perangkat lunak. Salah satu contoh manajemen proyek dalam bidang teknologi ialah seperti pengembangan perangkat lunak alias software, misalkan sebuah browser, Microsoft Office, email, antivirus, dan semacamnya. Terus ada proyek manajemen sistem informasi. Contoh lainnya dari manajemen proyek adalah pengembangan sistem informasi. Biasanya manajemen ini dilakukan oleh para ahli informatika untuk membangun sebuah layanan informasi, misalkan sistem pembelajaran online berbasis web atau aplikasi. Terus contoh lainnya seperti proyek manajemen database. Segala informasi yang didapat akan tersimpan dalam database, sehingga bisa dibilang bahwa database adalah tempat berkumpulnya data. Proyek manajemen ini berfokus mengolah segala jenis database tersebut agar dapat dimanfaatkan pengguna sebagaimana mestinya. Soal yang ketiga, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Contohnya seperti pengguna SKPL. Dokumen kebutuhan memiliki beragam pengguna, mulai dari manajemen senior organisasi yang membayar sistem hingga teknisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak. Terus ada struktur SKPL. Ini didasarkan standar IEE untuk dokumen kebutuhan. Standar ini adalah standar umum yang dapat disesuaikan dengan penggunaan khusus.
Dalam hal ini, terdapat perluasan standar untuk memasukkan informasi tentang prediksi evolusi sistem informasi. Ini membantu para pengelola sistem dan memungkinkan para perancangan untuk menyertakan dukungan untuk fitur-fitur sistem di masa depan. Yang keempat, alur informasi dan fungsi pemodelan. Ini gunanya dari pemodelan ini adalah untuk memudahkan kita dalam pekerjaan, karena cukup mengikuti alur yang sudah dibuat terlebih dahulu. Soal yang kelima, model desain. Desain perangkat lunak adalah tugas tahapan atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Desain perangkat lunak sering juga disebut sebagai physical design. Jika tahapan analisis sistem menekan pada masalah bisnis atau business rule, maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak. Contohnya, desain data mempengaruhi struktur data pada struktur program, dan kompleksitas prosedural menyebabkan desain data berpengaruh penting terhadap kualitas perangkat lunak. Konsep penyembunyian informasi dan abstraks data memberi dasar pendekatan terhadap desain data. Terus ada desain prosedural. Spesifikasi prosedural diperlukan untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa programan. Desain prosedural harus menentukan detail desain prosedural tanpa ada ambiguitas. Terus yang ketiganya ada desain arsitektur sasaran. Desain arsitektur. Sasaran utama desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Desain interface memfokuskan diri pada desain interface antara modul-modul perangkat lunak. Desain interface antara perangkat lunak dan prosedur dan konsumen informasi bukan yang lain, dan desain interface seorang manusia, user, dan komputer. Yang segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.